Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. 50 tahun yang lalu di panggung Amphitheater Candrawil-Watikta ini digetarkan oleh Festival Ramayana Internasional. Peristiwa itu juga sebagai gerakan budaya di mana saat itulah terjadi pertama kali sendera tari khas Jawa Timuran. Khas Jawa Timur artinya mencoba untuk menggali karakteristik kesenian Jawa Timur itu seperti apa. Bagaimana gegap gempita Festival Ramayana Internasional tahun 71 itu akan kami hadirkan beberapa narasumber yang terlibat pada Festival Ramayana Internasional 50 tahun yang lalu. Saudara, saat ini saya bersama Pak Waras. Ini adalah salah satu orang yang tahu persis Festival Ramayana Internasional tahun 71 yang diselenggarakan di tempat ini. Pak Waras sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Waras sekarang umur berapa, Pak? Sekarang saya 74. 74 ya. Nah, Pak Waras itu rumahnya memang dekat Ya. Candrawil-Watikta ini ya? Desa Jawi. Oh, di Desa Jawi. Nah, ikut aktif di panggung ini kira-kira mulainya kapan? Saya masih di Surabaya. Oh, masih belum di sini ya, masih di Surabaya. Sudah ikut ini. Saya di Mbogen. Oh, di Mbogen. Mbogen Tambak Sari. Oke. Kira-kira tahun berapa? 60 berapa? Atau ini dibangun terus jenengan sudah langsung ikut atau gimana? Bangun saya sudah ikut. Oh, sudah ikut ya. Oh. Potong mainnya di mana, di stand, di mana-mana gitu, banyak lupa. Wow, itu kalau nggak salah itu tahun 60-an Pak ya, Iya. Tahun 60-an. Jadi panggung ini sudah diramaikan dan sampean adalah salah satu penari yang terlibat di panggung ini ya. Ikut-ikut. Dulu Pak Waras jadi apa? Penari atau pemusik atau apa? Penari. 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 Oh, penari. Jadi ya kadang-kadang ya dibantu musik. Nggih. Tetap saya di samping nari, musik juga. Oh, ingat Pak dulu kira-kira apa yang dimainkan lakon apa Pak? Ya itu Damar Wulan. Damar Wulan ya. Sutradaranya? Sutradaranya dulu Pak Lili. Oh. Lili. Pak Lili. Iya. Oh. Lili Supradono kan Pak Nggih. Lili itu. Oh, nggih. Pelatihnya Pak Tasman. Oh, pelatihnya Pak Tasman. Jadi panggung ini sudah digetarkan oleh orang-orang zaman panjenengan Pak Waras dan sampai sekarang kita harapkan ini masih terus bisa digunakan untuk pertunjukan terus yang semakin berkembang. Ya, saya juga berharap Nggih. tetap gitu. Kesenian kita ini jangan sampai kependam. Iya, Pak Waras adalah salah satu penari yang tampil ketika panggung ini dibangun, yaitu sekitar tahun 64 sudah dimulai di sini. Artinya sebelum Festival Ramayana Internasional ini sudah digunakan untuk tampil secara berkala. Sebelum terbentuknya kelompok Candrawil-Watikta sebenarnya tahun 62 itu juga sudah ada kelompok-kelompok pertunjukan, dan ini adalah Pak Soeharto dengan Ibu Tin, Presiden yang hadir dalam Festival Ramayana, dan ini Pak Muhammad Said, Pak R. Subiono yang mandegani di event itu, pelatih A.M. Munardi, ada Sunarto AS, ada kemudian
Pak Agus Tasman ini yang menyutradarai dari awal dan terus berkiprah. Ini Ibu Said yang mendampingi dan Pak Ibu Biono yang mendesain busana-busana karakter Jawa Timuran dalam Festival Ramayana Internasional. Nah, ini lakon Arjuna Wiwoho yang dibuat tahun 62. Ini lakon Brawijaya. Nah, ini lakon Ramayana dan beberapa dokumentasi dari berbagai karya yang sudah dibuat, antara lain misalnya Minak Junggo Leno tahun 63, Nyi Roro Kidul 65, Brawijaya tahun 66. Ini Saunggaling Mas Widodo almarhum, dan ini dokumentasi yang lainnya. Ini Jentayu, ini seperti Ramayana, dan kalau ini tarian lepas, tari camar yang dibuat oleh Pak Guh. Ini lakon-lakon Mojopaitan, yaitu Surengkarti, dan kemudian ini dokumentasi yang dibuat di seputar lingkungan di Taman Candra Wilwatikta. Jadi itu karya-karya yang sebelum tahun 71, itu banyak sekali karya-karya yang memang menggunakan gagrag Surakarta, dan ditandai tahun 71 itulah kemudian ada upaya-upaya untuk menggali kesenian dengan bernafaskan Jawa Timuran. Demikian pemirsa, beberapa dokumentasi tokoh-tokoh yang ada di balik layar perhelatan besar Festival Ramayana Internasional tahun 71, dan juga beberapa bagian dari dokumentasi penari-penari jadul yang menari baik di luar panggung Candra Wilwatikta maupun action di beberapa sudut panggung Candra Wilwatikta. Nah, sekarang akan kita dengarkan bersama perbincangan kami dengan salah satu tokoh, yaitu tokoh Indrajit dalam Festival Ramayana Internasional tahun 71 sebagai delegasi dari Jawa Timur. Dialah Bapak Joko Susetyanto yang biasa dipanggil Mas Sus. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafiq. Sehat selalu, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nangani orang-orang sakit tapi tetap jaga kesehatan. Nah, Mas Sus, jadi ini kita bincang-bincang tentang Festival Ramayana Internasional tahun itu. Saya menganggap itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita gali. Nah, sebelum saya masuk ke situ, Mas Sus itu menapakkan kaki pertama kali di panggung Candra Wilwatikta, itu kira-kira kapan itu? Apakah ya festival itu atau sebelumnya? Saya kira jauh sebelumnya, Mas, ya. Jadi saya itu lulus SD, begitu lulus SD umur 12 tahun itu langsung masuk ke Wilwatikta. Dan waktu itu memang waktu itu sangat ketat sekali sehingga saya dites oleh Pak Tasman, itu dites. Saya ingat sekali waktu itu latihannya di Balai Pemuda. Konon memang Candra Wilwatikta itu dibangun tahun 63 atau berapa gitu kayaknya ya. Itu. Ya, sekitar itu 63 ya. Jadi pertama ikut lakon apa kalau waktu itu masih anak-anak, Mas? Minak Jinggoleno. Minak Jinggoleno. Iya. Sebagai bolo apa? Jadi pasukan keris saya. Oh, gitu ya. Oh, pasukan keris. Jadi anak-anak tapi sudah jadi pasukan keris, ya.
Mm. Nggih. Pasukan keris itu memang waktu itu yang diambil yang kecil-kecil, jadi semua dari pasukan keris itu masih pakai celana pendek semua. Kalau latihan tidak ada yang pakai celana panjang. Iya. Nah, kira-kira waktu itu di Festival Ramayana Internasional sebagai delegasi dari Jawa Timur, Mas Sus berperan sebagai apa itu ya? Saya waktu itu berperan sebagai putranya dari Rahwono, Indrajit. Oh, ya. Artinya itu sudah SMA atau sudah sudah kuliah ya, Mas Sus? Jam-jam itu. 71 masih kuliah ya. Sudah, ya. Kuliah. Ya. Tapi Jadi, baru tingkat 2 ya. ya. Apa yang dirasakan pada waktu itu? Karena ini kan sudah kuliah, sudah dewasa, sudah paham dengan semua persoalan. Apa yang bisa digambarkan pada waktu festival internasional? Ini internasional, saya melihat pasti ada sesuatu yang luar biasa yang ini perlu kita ceritakan pada anak-anak sekarang. Mungkin bisa diceritakan, ya, Mas Sus. Ya, betul, Mas. Jadi pada waktu itu karena saya sudah aktif di tari itu dari kecil, jadi saya juga merasa bangga sekali bahwa Jawa Timur bisa menjadi tuan rumah dari Festival Ramayana Internasional itu. Tapi perjuangan ke arah sana itu memang sangat berat ya. Perjuangan untuk bisa jadi tuan rumah, apalagi ikut dalam festival itu sangat berat sekali. Ya. Perjuangannya cukup berat sekali. Dan ada beberapa tokoh yang harus kita hormati, kita banggakan, dan kita kenang untuk selanjutnya terusnya lah. Ya. Nah, tentu pada waktu menari di atas panggung Candrawilwatikta, karena ini internasional, pasti beda dengan main di Candra sebelum itu. Apa yang mungkin yang membedakan? Apalagi ini dihadiri presiden kedua ya, Presiden Soeharto waktu itu. Ya. Kita semua penari pada waktu itu memang harus menerapkan benar-benar kedisiplinannya ya, disiplin. Dan kalau grogi sih pasti grogi, apalagi yang masih jarang tampil itu grogi sekali, istilahnya demam panggung ya, demam panggung. Tapi kita sebelum keluar itu di ruang rias, ruang tunggu itu kita sudah sepakat, ayo kita kompak, kita disiplin, dan kalau bisa hilangkan rasa grogi itu sehingga bisa tampil semaksimal mungkin gitu. Nah, ini yang sangat menarik, dan saya merasakan bahwa ini ada sebuah gerakan budaya tahun 71 itu, yaitu adanya sendera tari yang menyadari bahwa karakter Jawa Timur itu menjadi penting. Sehingga sendera tari pertama kali yang ditampilkan oleh Jawa Timur waktu itu menggunakan gaya Jawa Timuran. Nah, ini saya kira itu sesuatu yang luar biasa, ada perubahan yang luar biasa. Jadi makanya ini perlu kita diskusikan ya. Jadi pada waktu itu seperti apa, Mas Sus, ketika ayo ini harus kita gaya Jawa Timuran. Nah, seperti apa yang dirasakan ketika menjadi Indrajit dengan gaya Jawa Timuran? Mungkin harus apa wis nggak iket apa misalnya kayak gitu, apa gimana, Mas? Tentang ke Jawa Timuran sendiri di prosesnya itu. Ya, itu sebenarnya semua penari di Jawa Timur ini sebenarnya merasa sebagai beban yang cukup berat ya, beban yang cukup berat karena kita pada tahun 67 itu festival nasional di Prambanan itu Jawa Timur kan ditolak ya, tidak boleh ikut ya. Ditolak, tidak boleh ikut karena dianggap bahwa tidak ada versi Jawa Timur. Nah, itu merupakan tantangan buat seniman-seniman Jawa Timur, terutama seniman tari ini. Bagaimana supaya bisa ada versi Jawa Timur itu. Sehingga pada waktu itu ya terus terang aja hampir semua seniman ini kompak mencari apa sih, di mana sih sebenarnya gaya Jawa Timur itu. Sehingga timbul itu di beberapa seperti katakan daerah Jawa Timur,
seperti Banyuwangi mungkin ini loh Jawa Timur, Ponorogo ini loh Jawa Timur. Nah itu kan akhirnya kan kayak rebutan gitu ya, rebutan supaya diakui gitu. Itu terus kemudian itu difasilitasi supaya gaya itu benar-benar dilegalkan oleh lembaga yang resmi itu, sehingga ada di waktu itu kalau nggak salah konservatori ya. Terus untuk mencari gaya Jawa Timurnya saja itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi diakui oleh nasional bahwa Jawa Timur sepertinya yang diakui hanya yang Remo. Sehingga waktu di Prambanan itu kita hanya diperbolehkan tampil tari Remo Masa. Saya akui pada waktu itu yang melatih itu Pak Munali Fatah ya. Pak Munali Fatah. Jadi kita anggota Wilatikta itu hampir setiap siang itu berlatih di studionya RRI dalam pemuda. Berlatih di situ, itu langsung Pak Munali Fatah di situ. Jadi pulang kerja, pulang sekolah semua duduk ke situ, sudah dijamin makan di situ kayak masuk TC itu. Masuk TC untuk menghadapi ke Prambanan untuk tari Remo Masal di sana. Kemudian menjelang keberangkatan itu oleh Pak Munali Fatah dipilih 4 orang untuk ditampilkan di Pandaan terlebih dahulu di Pendopo. Di Pendopo. Itu dicoba gimana sih penampilannya gitu. 4 orang itu adalah Mas Marsudi, Mas Woko, saya dan Mas Tuko. 4 orang itu. Ini dicoba ditampilkan di Pandaan, kemudian dianggap cukup kompak, cukup akhirnya terus semuanya tetap latihan terus sampai kompak, sampai ditampilkan di Prambanan. Jadi saya kira besar sekali jasanya juga Pak Munali Fatah waktu itu. Walaupun tidak terlepas, tidak menutup kemungkinan juga itu Pak Tasman ya, karena terus terang untuk mencari bakunya Jawa Timur ini kan sulit sekali. Dan Pak Tasman itu pernah juga saya diajak oleh Pak Tasman semalam untuk nonton topeng Jawa Timuran, topeng Jabung di Malang. Malam suntuk gitu. Ya, maksud jadi saya pikir bahwa ada perubahan-perubahan budaya itu tentu kemudian ada think tank-nya, ada pemikirnya, ada timnya, kemudian ada orang-orang yang bergerak. Nah, mungkin Mas Sus bisa cerita itu orang-orang yang pada waktu itu menggerakkan itu, baik secara kreatif di Sendratari, mungkin tadi disebut ada Pak Tasman, ada siapa-siapa lagi di situ, mungkin juga ada orang-orang yang di luar itu tapi yang membuat supaya pertunjukan ini lebih bagus. Misalnya ada yang memikirkan busana, ada yang memikirkan lighting, ada yang asisten sutradaranya, atau ada yang bagian mengumpulkan anak-anak ini supaya mereka tetap solid. Nah, mungkin ada banyak orang yang terlibat. Siapa yang ingat oleh Mas Sus? Betul sekali Mas Taufik. Jadi memang seperti Pak Tasman, saya dan waktu itu Pak Marsudi juga, Marsudi almarhum ya, itu waktu itu juga mencari bakunya Jawa Timur di mana sampai ke daerah-daerah. Tapi untuk persiapan tahun 71 Festival Ramayana Internasional itu, waduh persiapannya itu cukup berat sekali di Pandaan itu, seperti lighting, sound system, dan terutama busana. Busana ini sangat besar sekali jasanya Ibu Biono. Ibu Biono itu berani merombak total dari busana Jawa Tengah ke busana Jawa Timur. Jadi kita semua salut untuk Bu Biono ya. Jadi itu kita perlu salut, dan itu Bu Biono mempelajari dari nggak tahu buku-buku apa gitu yang dipelajari, tapi ada dasarnya. Bu Biono ada dasarnya. Dari candi-candi mungkin ya. Ya betul dari candi-candi itu. Pakaian Jawa Timur itu seperti ini itu dari situ memang. Terus kalau untuk Pandaan itu sendiri lightingnya itu waktu itu dikomandani oleh Mas Sigit ya, almarhum ya, Mas Sigit Margono almarhum itu bagian lightingnya.
Ya, 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 ya. Kalau penataan di pentasnya sendiri itu tetap ditangani Pak Tasman dengan asisten-asistennya, antara lain ya Mas Widodo itu. Mas Widodo itu juga membantu sekali ya. Jadi membantu Pak Tasman sebagai astradara. Tentu yang peran-peran yang sentral Rama, Sinta, itu siapa aja Mas waktu itu yang jadi, karena itu kan tokoh sentral ya. Rahwono itu siapa aja kemarin yang dapuk itu? Ya, Rama, Sinta, Rahwononya itu almarhum Mas Thailand, Mas Thailand. Kemudian Sintanya itu Mbak Tuti itu adiknya Mas Tuko, Tuti Resiadi. Trijotonya itu Mbak Tantin itu putranya Bubiono. Romonya? Kalau Romonya seingat saya kayaknya Mas Doli ya, Mas Doli. Kemudian untuk Lesmononya ini Mas Hardito, Mas Handalingkung itu, itu saya juga agak lupa ya, apa Mas Hardito atau Mas Handalingkung gitu ya. Iya. Kalau Handalingkung kan almarhum ya. Enggak. Kalau yang menjadi kera yang menjadi Anomannya nggih. Anoman Mas Bambang Haryono. Oh, karena biasanya itu yang pencilaan nemen kan iya. Iya harus lari ke sana kemari ini. Nggih. Juga cuman kan Mas tidak masuk cerita di Anoman Obong ya, jadi Taman Soko, jadi nggak terlalu kalau Anoman Obong wah berat sekali Anoman. Ya. Nggih. Mas Sus, banyak sekali yang sudah diceritakan, tapi saya pengen satu lagi untuk penutup perbincangan kita. Tentu memang jadi komunitas semacam pusat latihan Welatikta yang cukup fenomenal itu. Kemudian lambat laun mereka sudah semakin dengan profesi masing-masing sehingga meninggalkan kelompok itu, dan saya masih melihat bahwa para tokoh-tokoh itu pemikirannya sangat brilian. Jadi kemudian perkembangan selanjutnya tidak lagi menjadi komunitas, tapi ditingkatkan menjadi sebuah perguruan tinggi yang prinsipnya sebenarnya sama, tetap mengembangkan apa-apa yang dipikirkan saat itu. Nah, ini jadi sekarang itu afiliasinya sekarang adalah menjadi Sekolah Tinggi Kesenian Welatikta Surabaya ya. Jadi, nah ini kalau menurut Mas Sus diruntut dengan sejarahnya yang seperti itu, terus kemudian sekarang ada perguruan tinggi. Ini apa yang harus dilakukan dan sampai pada nanti ekspektasi ke depan seperti apa yang diharapkan oleh Mas Sus? Kebetulan saya tahu Mas Sus juga terlibat masih semangat dari tahun 60-an sampai sekarang terlibat di Welatikta. Kalau dulu Welatikta, sekarang di perguruan tinggi Welatikta. Monggo, Mas Sus. Ya. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa untuk gaya Jawa Timuran yang benar itu supaya diakui kan harus melalui satu lembaga yang resmi ya. Kemudian pada waktu itu kan ada konservatori. Jadi saya lihat mungkin ya itu kurikulumnya atau mata pelajaran di konservatori sudah nggak nututi, harus ditingkatkan lagi ke sekolah tinggi kesenian. Sehingga dibentuklah oleh Pak Said sama Pak Yono, yaitu Sekolah Tinggi Kesenian Welatikta itu. Ini lembaga yang resmi ya. Saya berharap ya lembaga ini benar-benar bisa berjalan dan diakui oleh pemerintah daerah maupun kalau bisa ya pemerintah pusat lah. Semuanya mengakui keberadaan lembaga ini, dan lembaga ini semakin maju, semakin sehingga bisa mempunyai andil di masyarakat, terutama dalam bidang kesenian kebudayaan tari ini. Oke. Terima kasih banyak Mas Sus atas ceritanya. Semoga
generasi berikutnya tetap ikut menjaga kelestarian ini. Iya, amin, amin. Jadi makanya kita coba bincang Festival Ramayana Internasional tahun 71 ini sebenarnya memang dalam rangka kita mengulik kembali nilai-nilai apa yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, dan tentu generasi sekarang ini kan lebih milenial, lebih pikirannya lebih out of the box gitu kalau istilah sekarang. Ya, Ini yang kita harapkan. Sudah 50 tahun loh Mas, 50 Ya. tahun untuk festival itu. Dan Oke, saya, oke. kalau Mas Taufik tadi bilang bahwa saya masih aktif di STKW sebagai yayasan, karena saya terus terang saja dalam bidang seni tari ini, saya sangat sulit meninggalkan, karena sudah mendarah daging lah istilahnya dari kecil. Saya di Wilatikta itu saya mengalami mulai dari yang terkecil, pasukan keris ya, pasukan keris, kemudian pedang, godo, tombak, terus akhirnya ke peranan tunggal, sampai ke sutradara. Jadi saya pernah menyutradarai 3 judul Mas. Oh iya, judul apa? Minak Jinggoleno, Brawijaya, sama Dewa Ruci. Luar biasa ya. Itu saya menyutradarai 3 judul itu. Ya, sebenarnya cerita-cerita itu sebenarnya perlu kita ulik lagi loh, karena itu sudah lama tidak dimunculkan ya. Dan itu mungkin menarik. Baik, Mas Sus, saya kira itu cerita-cerita yang luar biasa yang bisa kita teladani. Terima kasih atas waktunya, dan memang mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah perbincangan kami dengan Mas Sus. Sudah banyak hal yang bisa kita ambil beberapa hikmah dari apa yang dilakukan saat itu, dan sampai saat ini beliau masih tetap eksis untuk berkiprah di balik Wilatikta. Akhirnya selamat menonton video yang telah kami siapkan malam hari ini, yaitu pertunjukan Ramayana dari Singapura. Akhirnya saya ucapkan selamat nonton, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di waktu dan channel yang sama.来不及呢，自己往上头喽。
抓在手不见人，又急又惊心难。王所下是招数来，金阳色地不为追浪荡。哎呀！今年不高老，每天走起黄土谁说讲？爱不起呀，谁说为了高安莫光，今日不忘记就后离散也是将两爱推荐一了，才受苦往天扫除金光王。这是呀茫茫高中路，别往西湖，张林茫茫，我当在南北，当在南北我心爱灰哟。事情不妙，兄弟如何欢喜，快快前来。王爷虽定无力，妹妹请来。走。每人卖惊卖惊，每人啊，每人，你听我说这声，你不必往来。不必惊，莫对我前面有嘢要做呀，喜乐事多情多义，后面呀声，随我去难看到界家去。欢欢喜喜拜天地，做食对恩爱夫妻，食百里两在多些，也念皇帝那流浪汉。口小情。
将军，王氏需要回南宽道，前往何道？哦。头无往葫芦往行，最佳人子又高不轻耶，次次吹吹，次次吹吹，不叫食色，为来王位，必无万所听。归属是在那么家事。个冲阵分万何之之，那个叫吹魔合劲啊！我就上了决赛。这头毛万太无耻，王家贵人切难欺，这碰犯了太子妃，也打了一无传世，开他！
爱妃哪里去了？梅姐，梅姐，哎呀，梅姐啊！嘿！
水流光啊，水流光啊，下心村含江山啊，每命无忘多留心啊，留心啊。色彩听嘅名字考究，为何来到这里，却悄悄和呢？你是何人？我是郭靖乡，我李靖兵乃是听此听子，这是我兄认招。原来是登车王兄，色彩都有模仿，黄毛素嘴。相公又是何人？我呢，哈奴王本是皇亲之子，血性高兴，到金针这高山为帅。哦，为在彩水银河高此。相公无所不在，只因色彩无值金的，我对的如何？谁在此的，乃是无头所病，比我即是呀死。回来并亲不见爱悔，回来他心也是比较无义了。不靠，此次过来，定是十头魔王所为了。哎呀，听说此用贪灰好色，色清雄昌，爱会所去，定含做去，无将功做我这辈子啦，就爱会。如此，事不宜迟，在水口大等我正告之，说往南荒道。小将率走。将军，
我这六月背这款，你可大度心情，请靠我妻之心，则为心妹。如此，小将走了，请。